Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih di bab sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud, halaman 65 bait ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina lan wis riwayataken sapa bi isnadi sahih kelawan biro sanad kang sahih fi sunan Abi Dawud, ing dalam sunan Abu Dawud, an Abi Shalih Dakwan, saking Abu Shalih Dakwan, an ba'di ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking sebagian piro-piro sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Abu Shalih Dakwan, qala dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, li rajulin maring wong lanang, kaifa halika yafa takul ucap sapa sira di salat di dalam salat. Qala dawu sapa rajul atasyahhad, tasyahud sapa isu aku lan ucap sapa isu Allahumma Allah ini isu iku as'aluka nyuwun sapa isu ka ing panjenengan al jannata ing surga, wa a'udzu lan nyuwun perlindungan sapa isu jika kalawan panjenengan minan nari saking siksa neraka. Amma anak mungkin sesuatu ikulah asal orang lebih bagus dan damat taka niru panjenengan wala dan damata lan orang niru mu'ad. Pakola maka jauh semua anak ibu panjenengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulaha dan di kalimat aulaha dan di dan danamu kalammu utawi kalam lain hamu kang ora dipahami apa maknahu maknai kalamku kalam dan dana wa makna aulaha dan lan maknai kalimat aulaha dan ai haul jannati wa nari tegese keadaan surga wal nari neraka, sekitar areal surga, sekitar areal neraka. Auhana mas'alatihima auhana mas'alatihima atau kalimat haula mas'alatihima ihdahu masalah sewiji jannah lana itu soal tolak
salah sewiji utawi salah sewiji haulal jannah wan nar iku su'alun permohonan soal talabi permohonannya terhadap tuntutan wasaninya tuntutan kapido itu soal permohonan isti'anah soal isti'anah permintaan terhadap perlindungan wallahu a'lam. Rawina kami telah meriwayatkan fi isnad sahih dengan beberapa sanad sahih di Sunan Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawud an Abi Shalih Dakwan dari Abu Shalih Dakwan an ba'di ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebagian dari para sahabatnya. Beliau berkata, Kanjeng Nabi bersabda liwajibin kepada seorang laki-laki, kaifa taqulu fi shalah, seperti apa yang engkau katakan, yang engkau ucapkan di dalam salat. Qala, seorang laki-laki menjawab, saya bertasyahud, saya berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau surga dan aku berlindung kepadamu minan nar, dari siksa neraka. Apa ini la asam dan danataka wala dandana wa, sesungguhnya aku tidak lebih baik, ya artinya tidak bisa meniru engkau dan juga meniru Mu'ad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kanjeng Nabi bersabda, haulaha dandana kalamu la yuqa'imu ma'nahu, bahwa haulaha dandana itu merupakan kata yang tidak dimengerti maknanya. Lalu ilmu maknahu, tidak dimengerti maknanya. Wa makna haulaha dan ada pun makna haulaha dan ay hal jannah di mana itu adalah areal surga atau sekitar surga dan neraka. Haula mas'alihima, atau sekitar permasalahan daripada surga dan neraka. Permasalahan surga neraka yang dahulu salah satu yang kedua itu adalah soal qalb, yaitu persoalan tuntutan. Wasaniyatun, dan yang kedua soal Islam, yaitu persoalan memohon perlindungan. Wallahu wa bimana sunnah saking barang yustahabukan dan sunnah akan membuat aku bihi kelawan mak fikul mauti ing dalam sabu-sabu panggonan. Allahumma Allah ini suku as'alu nyuwun suka ing panjenengan al-umrah ing al-afwa ing ampunan wala afiyata lan ing kesehatan. Allahumma Allah ini istisu iku as'alu nuwun sobesu kaki panjenengan al-huda ing petunjuk wa tuqalan taqwa wala afaf lan perlindungan wal ghani lan kecukupan. Wallahu. Kemudian sebagian dari doa yang disunahkan di dalam setiap tempat, ya, yaitu doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Kemudian Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghani wallahu a'lam. Lanjut.
Babus salam litahadduri minas shalat. Babus salam utawi iki iku bab salam. Litahadduri karena metu minas sholati saking sholat. Jadi kata tahaddur itu diambil dari wazan tapak ala tahallalah lalu tahallan masdar. Litahadduri minas sholati karena metu minas sholati saking sholat. Jadi bab yang menjelaskan tentang salam karena keluar dari sholat. Ya lapor sapa sira anna salama setuhune salam. Litahadduri karena metu minas sholati saking sholat iku rukun jadi rukun min arkaniha saking piro rukune sholat. Wa fardun lan fardu min furdiha saking piro fardu sholat. Lantas itu warasah apa sholat ila bihi kejaba lawan apa? Lantas itu warasah apa sholat ila bihi kejaba bihi kelawan litahallul apa kelawan niat keluar dari sholat. Hadal utawi madhab Syafi'i menurut madhab Syafi'i wa Malik lan Malik wa Ahmad lan Ahmad wa jamaahir salafi wal khalaf lan piro-piro jumhur ulama salaf lan ulama khalaf wal ahadits lan piro-piro hadis as-sahihah tukang sahih al-masyhur tukang masyhur musyahhatu kang terang didalikan lawan mengkono hadis. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salah karena keluar dari sholat itu merupakan rukun dari rukun sholat dan fardu dari fardunya sholat. Dan sholat itu dikatakan tidak sah apabila tanpa salam, maksudnya tanpa salam dengan niat keluar dari sholat. Keluar dari sholat itu namanya tahayyul. Jadi, nah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i jika seseorang sholat kemudian hanya salam tapi tidak niat keluar sholat, itu sholatnya dikatakan la tasih, tidak sah. Sholat itu dikatakan sah menurut madhab Imam Syafi'i apabila salam itu kemudian disertai dengan niat keluar dari sholat. Jadi tidak cukup salam. Berarti rukunnya kalau menurut madhab daripada Imam Syafi'i itu lebih dari 17 yang kita ketahui di dalam beberapa kitab fikih madhab Imam Syafi'i. Jadi ada tambahan yaitu niat keluar dari sholat. Jadi tidak cukup salam. Karena kalau cuma salam maka dikatakan di sini yaitu la tasih illa billah. Jadi sholat itu dikatakan ya kalau tidak ada niat keluar dari sholat. Wa'lam wa subhanahu al-akmal stuhune sempurna di salat tinggal salat. Ayakula kita mengucap sopan yang ini saking arah tengene wong iku assalamualaikum warahmatullahi
ngucap assalamualaikum warahmatullahi. Ini salam yang dikatakan sempurna. Sempurna ucapan salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an yasarihi lan saking arah kiwene wong. Assalamualaikum ucap assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketahuilah bahwa sempurnanya salam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi, baik menoleh ke kanan ataupun menoleh ke kiri. Walau mustahabulan orang dan sunahakan obo ayatuna nyata ucap sopobo mahu dan serta walau mustahabu ayatuna maaf wa barakatuhu li annahu khilafun masyhur an Rasulullah SAW. Walau istilah orang dan sunnah apa yang itu sekolah maaf dalam serta kalimat wa barakatuhu kalimat barakatuh li annahu kana sunnah kalimat wa barakatuh di muhadatsah masyhuri berbeda menurut Kang den masyhuri an Rasulullah SAW saking Rasulullah SAW. Jadi wa barakatuh itu tidak disunahkan, wajib kana lam setuhune kalimat bukana anak pot jahat teman-teman setekan riwayat ini dalam riwayat li abida muda kadue Abu Dawud wa qad daqarabulan teman-teman bis nutur ing hadis sobo jamaah min ashabina saking sahabat isu minhum setengah saking ashab bina imamul haramain bukan imam al haramain wa zahir lan zahir as-sarqasi wa riwayatna berapa isu fil hilyah dalam kitab hilyah walakinahu tetap ini kalimat itu syadul syad wal masyhur lan utawi kang den masyhur mabarang qadamnahu kang wis disiti subuhi ma wallahu a'lam. Kemudian dalam satu riwayat Abu Dawud dan jamaah dari para sahabat juga menyebutkan salah satu di antara para sahabat itu adalah Imamul Haramain dan Az-Zahir As-Sarqasi. Dalam beberapa riwayat seperti dalam kitab Bukhari, tetapi itu syad. Ada dalam riwayat seperti di kitab Bukhari, tetapi di sana itu dikatakan syad. Wal masyhur ma qadamnahu wa ba'd, dan sebagaimana yang telah kami singgung terdahulu. Wasawalan kepada anak-anak sekolah muslimin salat ikut imaman dari imam au makmuman dari makmum au faridan atau salat dewan fi jama'atin dalam jamaah pada tukang sedikit au kasar atau akeh fi faridatin dalam fardu orang belatin atau sunnah. Wa fi kulli dzalika itu tetap di dalam sahabat-sahabat mengkono-kono perkara disebut salam satu tas materi lawan salam loro kama kaya dibarangkan aku susah pengen isu beri wa tatulan oleh satu imam lawan salam ila janbeni mari arah loro wal wajib utawi wajib taslimatun iku salam wahidatun kang siji wa man samiyatun utawi kapindho pasal maka sunnah
asalnya tu kalau kapindo pasukan maka itu sunnah lau tarokat namun kalau sepuluh haji salah lam yatuhu orang bahayai kui wong sumal wajib akan kali wajib min lam disalam saking lafaz salam iku ayat Quran kita mengucap sepuluh assalamualaikum ing kalimat assalamualaikum walau qala lamun mengucap sepuluh salam alaikum mengucap salam alaikum lam yajzihu alal aswad lam yajzihu orang benar mengucap alal aswad ngatasin lisoh walau lam kalau mengucap sepuluh Waalaikumsalam kalimat Waalaikumsalam ajza'ahu alal aswad ajza'ahu alal aswad wanangi isunuki kalimat Waalaikumsalam alal aswai ngatase luwih sahih falo angkala mengucap sepuluh assalamualaikum ucapan assalamualaikum wassalam atau assalamu alaikum assalamualaikum atau ucapan salamu alaikum salamu alaikum atau salamu alaikum assalamualaikum atau salamu alaikum wassalamualaikum atau kalimat assalamualaikum bigul tanwin kelawan orang tanwin awala atau ucap semua assalamualaikum kalimat assalamualaikum lam yajzi orang menang buing kalimat assalamualaikum opposite min hada saking ikhlas bila kelawan tanpa perbedaan tanpa selisih. Watabulan batal salatu salatimu. Orang kalau mengucap orang mengucap sepo buing kalimat salamau amidan hale sengaja aliman hale itu fikuli dalika ing dalam sahabat-sahabat mengkono perkara salah ila kejaba biqalihi dalam ucapan assalamualaikum ucapan assalamualaikum Fainal makas nuwang belatak turu orang batak Opo sobat surat mubi kelawan salamau Lianau karena salamau ikut doa Waikan lamun aku sopobo ikut sahnya lam tabtul nakora batak lam tabtul nakora batak walaya sulat ora hasil ora hasil sopobo antahan mudah intahadul minas sholat isya bal baliyat taju butuh sopomong ilastik nabi mari ngulangi istilah disarani sohih ngulangi salam sohih kan sohih baliyat taju ilastik nabi salami sohih walau kita sorot lan lamun ringkes sapa al imam ala taslimatin wahidah ingatase salam siji atta teka sapa al makmum bitaslimateni kelawan salam qala in sapa al qadi Abu Tayyib at-Tibri min ashabina saking pira-pira sahabat yang disuka. Idza sallama imam, idza salaman alika salam sapa al imam fal makmum mangkau te makmum bila kian kelawan ini insya Allah kersa salama lamun kersa sapa makmum salam sapa fil halin dalam siji keadaan wal makmum tapi makmum kupilih kelawan ini insya Allah menakar sapa makmum salam maka salam sapa makmum fil halin dalam satu keadaan wa insya Allah menakar sapa makmum iku istidam jurusi langgapan duduk li dua ahi karena doa wa tolam dawahaken sapa makmum
maing barang sakang karo sapa makmum Allahu akbar. Sawa'un kana musolli imaman aw makmuman aw muqaddan fi jama'atin kullatin aw kasratin fi fardin aw nafatin fa fi kulli dzalika yusallimu taslimatain. Jadi sama aja seorang yang sholat, apakah dia itu sebagai imam, apakah itu sebagai makmum, di dalam sholat berjamaah sedikit ataupun banyak, fardu ataupun sunnah, ya, sholat kita kerjakan, fafiqul dzalika, maka dalam setiap sholat itu dia salam dengan dua salam. Kama dzakarna wa yaltaqitu bihima minal janbain. Kemudian sebagaimana yang kami sebutkan, yaitu menoleh ke dua arah. Yang dimaksud dua arah itu adalah ke kanan dan ke kiri. Wal wajib taslimatun wahidah. Dan dari kedua salam itu yang wajib adalah satu salam, yaitu ketika menoleh ke kanan. Berarti amma saniyatu fasunnatu, menoleh ke kiri itu sunnah. Jadi yang wajib ke kanan. Bagaimana kalau kita tidak salam ke kiri? Karena hukumnya sunnah maka tidak mengapa. Artinya kita tidak kena dosa dalam meninggalkannya. Karena hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau meninggalkan sholat itu dikatakan batal. Kenapa? Karena ada salah satu rukun yang ditinggal. Kecuali apabila ingat, ya, meninggalkan salah satu rukun kemudian sujud sahwi. Tapi kalau dengan sengaja meninggalkan, maka ini perkara yang jelas. Wa amma saniyatu fasunnatu. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Lau tarakaha lam yadurru. Kalau meninggalkan salam yang ke kiri itu tidak membahayakan atau tidak merusak sholat, bahkan membatalkan sholat. Summal wajibu min lafdis salam ayyaqul assalamualaikum. Nah, ucapan salam sudah yang wajib. Ya, ucapan salam yang wajib itu adalah assalamu alaikum. Itu wajib. Walau qala assalamu alaikum lam yajhu 'ala al-aswad. Lam yajzihu, lam yajzihu. Lau qala salamun alaikum lam yajzihu 'ala al-aswad. Jadi kalau apa namanya, sepintas kita dengar itu sama ya, assalamualaikum dengan assalamualaikum sepintas. Tapi setelah dia mati ternyata beda. Kalau yang pertama terdapat alif lam, kalau yang kedua tanpa alif lam. Nah, yang tidak boleh yang tanpa alif lam. Yang tanpa alif lam itu tidak boleh. Lamnya jazim tidak boleh. Ya. Sekali lagi, summal wajib min lafdis salam ayyakula assalamualaikum. Yang wajib assalamu alaikum. Nah, andaikan seorang mengucapkan salam cuma assalamualaikum, artinya tidak terdapat alif lam atau tidak menggunakan alif lam, maka ucapan salam tersebut itu tidak dibolehkan menurut pendapat yang lebih sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih, yang benar
assalamu alaikum, bukan salamun alaikum. Walau qala alaikumussalam, lalu bagaimana kalau alaikumussalam? Jadi dibalik, ya, dibalik. Alaikum dulu baru assalam. Bagaimana? Ajza'ahu, itu boleh, ya. Kalau alaikumussalam itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan di dalam lafaz salam, ya, harusnya menggunakan alif lam, ya. Kalau assalamualaikum itu berarti, ya, mubtada itu di awal, khabarnya kemudian. Tapi kalau kemudian kita bacanya alaikumussalam, maka itu khabarnya di awal, menjadi khabar muqaddam dan mubtada akhir. Makanya kalau dalam ayat assalamu utawi kesejahteraan itu alaikum tetap ngatasi tidak kabeh. Lagi dibalik alaikumussalam, alaikum itu tetap ngatasi tidak kabeh, assalamu utawi kesejahteraan. Jadi kalau dilihat dari gunaku benar, ya. Jadi tidak disalahkan tatanan kalimat assalamualaikum kemudian dibalik alaikumussalam. Yang tidak benar itu adalah salamun alaikum. Dipandang dari sisi ilmu nahwu itu tidak sesuai, karena kalau salamun itu isim nakirah, tapi kalau assalamu itu isim ma'rifat, ya kan? Jadi boleh assalamualaikum, boleh alaikumussalam. Di keterangannya itu walau qala alaikumussalam jazahu ala al-aswafi, itu dibolehkan menurut pendapat Ibnu Sa'id. Falau qala assalamu alayka aw salamu alayka aw salamu alaikum aw salamu alaikum aw salamu alaikum bi ghairi tanbih, ya. Kalau misalnya assalamu alayka, salamu alayka, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum bi ghairi tanbih, tanpa tanbih, atau qala assalamu alaikum atau assalamu alaikum, lam yajzi syai'un min hada bila khilaf, itu tidak boleh tanpa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Assalamu alayka, salamu alayka, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum bi ghairi tanbih, tanpa tanbih. Jelas di sini lam yajzi syai'un min hadza bila khilaf. Semua itu tidak dibolehkan, ya. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wa tatulu salatuhu in qadahu 'amilan 'alimun fi kulli dhalik. Nah, kalau sengaja kita membaca salam tanbih tersebut, maka menurut keterangan batalah salat. Wa tatulu salatuhu in qadahu 'amilan 'alimun fi kulli dhalik, maka salatnya dinyatakan batal kalau ucap salam yang disebutkan. Jadi ini kita tahu bahwa ternyata salam itu tidak ada masalah. Dari dulu atau sejak kecil kita diajari sama guru kita, sama ustaz kita, kayak kita, itu udah biasa salam seperti itu. Cuma kadang-kadang secara tekstual itu tidak ditunjukkan, walaupun hanya beberapa bahasan dalam masalah sholat, ya, terutama di dalam rukun salam, karena salam itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, kita ini ketika menulis, ya, itu kadang tidak dihimbaukan. Pokoknya tahunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tapi tadi dijelaskan wabarakatuh itu tidak disunahkan, ya. Jadi cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian wajibnya ucapan salam itu cukup sampai assalamu alaikum.
contoh ya, assalamualaikum. Makanya gini, kalau warahmatullah ini assalamualaikum warahmatullah gitu. Tapi kalau sampai assalamualaikum warahmatullah. Jadi gini, kalau assalamualaikum warahmatullah, kalau assalamualaikum cukup, nggak ada warahmatullah. Ya, tuh. Menurut keterangan di sini, kalau misalnya kita assalamualaikum itu wajib. Kalau assalam berarti tidak benar, ya, karena tidak wajib. Yang wajib assalamualaikum warahmatullahi nggak dibawa, karena sunnah. Apalagi wabarakatuh. Menurut pendapat yang juga masyhur, dari mana itu? Pendapatnya dari Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak menghendaki sampai wabarakatuh. Ini salam dalam sholatnya. Tapi kalau di luar sholat itu kita beretika beradab dengan sesama. Saudara kita itu di dalam salam itu misalkan kita salam ya kepada saudara kita, assalamualaikum, maka teman kita itu menjawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah kemudian kalau kitanya assalamualaikum warahmatullahi, maka temannya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dibalik, teman mulu salam ke kita, mendahului salam ke kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau teman kitanya assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walau. Jadi terus panjang sebenarnya. Kalau mau doain namanya doa itu nggak ada batas. Ya, jadi kalau misalnya mau mendoakan kepada saudara kita itu nggak dibatasi dengan wabarakatuh, waridwanu dan seterusnya, banyak orang silakan dapat. Kenapa? Karena di dalam agama kita itu, kalau seseorang memberikan kebaikan itu harus dibalas lebih dari kebaikan itu. Ya, artinya satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka akan Allah balas 10 kebaikan. Jadi kalau kita mengikuti apa yang menjadi perintah gitu ya, atau redaksi firman Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ngikut, ya, ketika teman kita memberikan satu kebaikan, maka kita balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Seperti Gusti Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang memberikan, yang mendatangkan satu kebaikan, maka baginya akan dibalas 10. Siapa yang membalas? Gusti Allah. Gusti Allah yang ngasih kabar. Dan Gusti Allah ngasih kabar sama kita, siapapun di antara hamba-hambaku yang berbuat satu saja kebaikan, maka Allah akan balas. Nah, kita ikut karakter ayat itu. Yaitu apa? Ketika teman kita ngasih satu kebaikan, maka kita balas kebaikan itu 10 kali. Artinya minimal kita tuh membalasnya lebih baik daripada teman kita. Jangan sama aja, ya. Jadi kalau teman kita ngasih mangga, kita bisa ngasih apel. Kenapa mangga sama apel itu lebih baik apel? Lihat harganya, ya. Kalau rasa mah terserah, itu masing-masing lidah. Kalau lidahnya lagi sakit gak ada rasa, ya. Tapi yang dipersoalan bukan masalah lidahnya, ya, tapi kebaikan saudara kita, kan. Terus kalau mangga itu harganya berapa, kalau apel harganya berapa. Berarti kita bisa
menentukan nilainya itu. Ya, kalau soal rasa kayaknya kita kalau soal rasa itu relatif lah ya. Tapi kita bisa menentukan lebih baik gitu. Karena apel 1 kilo berapa, mangga 1 kilo berapa. Tentunya lebih mahal apel. Kecuali apel kecil-kecil kan, kita menggunakan kira berapa. Ya, ini mah yang super lah ya. Jadi intinya kita harus membalasnya lebih baik lah. Jadi kalau menurut redaksi 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Kalau diibaratkan buah itu harganya lebih mahal daripada yang kita terima dari teman kita gitu. Jadi man jaa bil hasanati falahu asyru amthal. Nah, kemudian sekali lagi bahwa kalau salam-salam tadi yang disebutkan kemudian kita baca, ya, tahu bahwa itu tidak boleh. Ternyata ada di antara kita yang dengan sengaja melakukan salam-salam tadi, ya. Padahal kita tahu bahwa itu batal. Padahal tahu bahwa itu tidak boleh baca salam-salam tadi, ya. Tapi ternyata kita memaksa diri untuk membacanya. Maka di sini keterangannya adalah wa tabtulu sholatuhu, maka sholatnya batal. Lanjut. Ila kejaba biqolihi dalam ucapan assalamualaikum, ucapan assalamualaikum fa innahu la taqul fa innahu maka sesungguhnya assalamualaikum, ya, bisa balik balik fa innahu maka sesungguhnya la taqul iku ora batal opas opo sholat dulu sholat tempo pilih kelawan salam. Yo berarti orang apa dia gue balik ini assalamualaikum. Jadi domir itu caranya gak domir, pakai bunga lainnya di kalimat, ya assalam. Kita pun pernah ya kan assalamualaikum, contoh bisa assalamualaikum atau assalamualaikum. Kau kalimat kan? Kalimat jenis apa jadi bahasa kita? Bahasa Indonesia kan? Kalau bahasa Arab itu bukan kalimat, namanya kalim atau kalam. Lah kalam itu bilai tamar butuh, tanpa tamar butuh, maka jadi seperti jenis sebutan. Maka kalau kemudian kita buat domainnya bukan pakai domain hu, bukan pakai domain ha, tapi domain hu. Maka kalau itu adalah kalam, ya, atau kalim, karena terdiri dari beberapa kata, terdiri dari beberapa kalimat, disebut kalim dalam bahasa Arab, maka fa'inahu yang domainnya balik assalamualaikum. Berarti fa'inahu maka sebenarnya kalimat assalamualaikum ikulah tertular batal apa suatu bihi kelawan salam. Bihi kelawan salam. Li'annahu jelas mana itu? Makin paham banget. Li'annahu terus kemudian kalimat assalamualaikum doa itu merupakan doa tambah terang bisanya. Jadi kadang kita kan itu masalah kan akeh kalimatnya sudah beda orang punta lain berpaham. Assalamualaikum atau assalamualaikum kalau disingkat itu namanya kalam atau kalim. Ya, kalim atau kalam. Coba di dalam kitab Ajuriyah yang pertama itu al-kalam huwa labdul muriku huwa labdul al-kalam wa labdul muwaqatul mufidu bil wajh. Lah itu jelas. Al-kalam huwa itu domirnya huwa. Kalau dimutasilkan domir mutasil maka hu. Itu. Ini bukan domir sana. Ngomong domir sana. Wis urusan manusia.
Ya, karena jelas begini anak akid atau robit tadi kalau robit assalamualaikum. Maka fa'innahu maka setungguhnya assalamualaikum iku ad-du'a merupakan doa. Jelas. Wis ora sama ora pamit. Ya, jelas. Berarti jelas ya, domirku dia balik ini assalamualaikum atau robit akid itu domirku adalah assalamu alaikum. Jadi kalau assalamualaikum boleh ya, nggak seperti yang salam disebutkan di atas tadi. Kalau assalamualaikum itu la tabtulu sholat tubi, sholat seseorang tidak dikatakan batal. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya assalamualaikum itu adalah aku al-Quran. Nah, wa kana lamun sapa musahil lalu lam tabtul makor batal ya wala yasulat orang merkoleh sapa wa at-tahayyul tahayyul min as-salati sakit balik yataju butuh sapa wa ila istinati salami sahih ngulangi salam secara sahih. Paham kan? Aja baik paham. Waikana sahihan, namun alami kan malam jarang ngomong karena alami. Emang malaikat kan alami. Ya orang, ini apa? Bila nafsu, karena orang nafsu. Manusia kan bila nafsu, karena nafsu. Coba nafsu diulangi dari sini. Ya. Semakin besar nafsunya, semakin gede nanti. Lalu dimaklumi, waikana sahihan, ningkat ekonomi gak firman itu aja. Ya, sing mondok. Karena itu baru firman itu, lebih firman itu ngandung domir, goib. Balik ke mana? Jadi uang. Ya, si jelas kan kata kalau di sini. Iya, ibu ini manusia. Jadi ibunya ibu manusia. Jadi orang ibu kata orang. Waika kalau menang sepuluh sajalan, ya, lam tabtul maka orang batal. Lam tabtul orang batal. Kilam tabtul ayo. Ni kono lam tabtul orang batal. Opo itu orang batal. Lalu orang yang betul salaman. Lam tabtul maka orang batal. Oh, solatnya. Wow. Sebab ini fahimnya ini orang disebut. Ya, lam tabtul fahim orang disebut. Waikan atau apa? Domir orang ini. Apa isi mekana yang orang disebut orang ditulis ya. Waikan isi mekana apa isi mekana orang ditulis ada kabar besarnya. Lah, lam tabtul ikan anak film goreng tapi pakai yang orang disebut. Walaya sulu lain dia orang disebut itu milih. Walaya sudah orang perkara sabo at-tahammul iktahallul mina salati sakit salat balik kata itu soporo ila sinafi salam ulang salam sohekan bener maksudnya salam sohehi itu naat ya naat jadi sifat warna di kobar-kobar sampah artinya di badan-badannya sampah artinya di hal-hal sampah dia harus nafakan itu jadi naat salamnya sohe maksudnya salam si sohe sebab mau kan disebut kenapa harus jelaskan sohe karena di atas tadi ada salam-salam yang tidak sohe yang kemudian menyebabkan sholatnya tidak sah. Jadi saya cerdas. Yes. Ya. Walau iktasor. Kemudian kalau seseorang di sini imam ya, walau kalau disambung ya, walau iktasor imam. Kalau imam meringkas alatas limatin wahidatin meringkas cuma satu salam atal makmum bitaslimatain sedangkan makmumnya dua salam gitu. Ini ya ada salat berjamaah
Natal lah, Ronan, antara siapa lah. Iya. Imami. Salamnya siji gaya. Karena sudah jelaskan. Salam pertama wajib, untuk salam kedua ini malah wajib orang. Contohnya. Akhirnya siji salam. Karena karena kita di imam, salam siji karena pernah belajar jelaskan bahwa salam sing pertama itu wajib. Keloro wajib orang. Akhirnya salam siji. Lah, terus atal makmum bitasimatain. Sedangkan makmum baca salamnya dua. Qala al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari min ashabina wa bani idza salama imam fal makmum bil qiyam in salam bil khal wa in istadam tulus li du'a. Wa qala masyaallah ala. Ternyata jawabannya baca untuk makmum monggo ini karepe irams. Artinya priwe kok masuk lamun imamnya salam musik ya si makmum arep melu imam siji jagos salam dulu kan iki jalan ya harus aja dari kita tapi apa beri kabar saya jadi semua apa ngotot kuasa dikata cila begini tolong kalah yuk baca kita halaman 66 iya, bab apa? Bab tahallul nas min as-salat. Bakalan baca. Oh, lamun orang ngerti mesti motok. Dia mau pribadi jadi ngomong sama siji. Tole mau pribadi. Nah, imam sing cerdas yang ngomong melu siji kalau kita yang ayu, lori apa? Ya, orang apa juga dari ngomong. Ya, tua al-adkar apa kita? Tua si nulis al-adkar apa kita? Cerdas kita apa tidak nulis al-adkar? Ajakan protes, ikut. Yes, aman. Yes. Jadi terus monggo, salamnya sepisah. Monggo, salamnya pindah. Monggo. Kenapa? Kalau Qadi Abu Thayyib At-Tabari, menurut Qadi Abu Thayyib At-Tabari, min ashabi yang merupakan juga sahabat daripada pengarang kita. Sahabat daripada orang. Apa beliau mengatakan? Idza salama al-imam fal makmum bil khiyar. In sa'a sadama fil hal. Dalam keadaan seperti itu, monggo kata Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari, monggo si makmum boleh milih ikut sama imam satu kali salatnya atau dua kali. Monggo. Jelas ya? Wa isa istilah al-julus di doa wa qala masah. Lah kalau duduknya lama, setelah itu berdoa, monggo. Ya, monggo. Wa qala masah. Dawa, suwe, monggo masah. Terserah. Iya masah terserah itu. Ari bahasa kita masah artinya apa? Masah berarti orang masalah. Sudah bukan di masalah berarti artinya orang. Tapi bahasa masalah terserah itu. Guys, jelas ini kira-kira. Jelas, alhamdulillah. Babu ma yaqulu rajul idza kallamahu insan wa huwa fi shalat wa huwa Al-Fatihah.